Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jody Oleh Rahman, dan video ini saya buat untuk bagian kedua dari mata kuliah isu global, di mana sebelumnya saya mengangkat isu tentang pembangunan pabrik semen di kawasan Kars Sangkulirang, Kutai Timur. Tanpa panjang lebar lagi, mengenai pembangunan pabrik semen di kawasan Kars Sangkulirang. Nah, pembangunan pabrik semen di kawasan Kars Sangkulirang ini tentu tidak jauh-jauh dari yang namanya berkaitan dengan isu pencemaran lingkungan dan juga kerusakan tentu ya, yang menjadi masalah serius terutama di Indonesia jika dikaitkan dengan berbagai pembangunan yang berkaitan dengan pabrik-pabrik. Isu yang jelas terlihat ada deforestasi, kemudian ada degradasi lahan, yaitu peralihan fungsi lahan yang awalnya berupa hutan ataupun daerah kawasan Kars, kemudian dialihkan ke kegiatan pembangunan, tentu akan berdampak pada lingkungan sekitar, terlebih seperti pencemaran air, kemudian udara hingga tanah. Nah, hal ini tentu akan berpengaruh pada kualitas hidup manusia dan juga makhluk hidup yang berada di sekitar kawasan tersebut. Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap ekosistem Kars telah tercantum di dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu UU nomor 32 tahun 2009 yang membahas tentang regulasi, di mana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan adanya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup khususnya untuk ekosistem Kars yang diatur dalam pemerintahan. Hal ini mengingat kriteria baku kerusakan lingkungan merupakan salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan. Tentang pencemaran lingkungan, khususnya di kawasan Kars, tentu saja pemerintah juga mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menyatakan bahwa bentang alam Kars telah secara tegas termasuk ke dalam kawasan lindung nasional karena dianggap sebagai kawasan yang memiliki keunikan bentang alam. Nah, untuk di Kalimantan Timur sendiri, kawasan Kars itu meliputi sekitar 28% dari luas total daratan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh P3EK atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan yang dibawahi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperoleh data bahwa sebagian besar kawasan Kars dan Batu Gamping yang ada di Kalimantan Timur itu berada di atas kawasan hutan. Nah, yang menjadi permasalahan tadi seperti yang saya sebutkan di awal adalah pembangunan yang dilakukan di daerah kawasan Kars itu berpotensi untuk merusak atau terjadinya deforestasi karena sebagian besar kawasan Kars tersebut berada di dalam kawasan hutan. Kemudian permasalahan serius yang dialami oleh ekosistem Kars Sangkulirang adalah pengelolaan ekosistem yang bersifat ekstraktif serta tindakan mengkonversi ekosistem Kars untuk kegiatan usaha. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada 2019, saat ini terdapat 193 izin usaha yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh bentang alam Kars Sangkulirang Mangkalihat, yang meliputi 110 izin perkebunan sawit, 40 konsesi kehutanan, kemudian ada 26 izin usaha tambang batu bara dan 16 izin tambang batu gamping, dan juga satu pabrik pengolahan semen. Ini saya akan tampilkan juga gambar dari persebaran peta kawasan Kars di Kalimantan Timur dan juga persebaran izin usaha yang terdapat di kawasan Kars Sangkulirang. Ini gambarnya.